Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Hendra dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 kelas analisis visualisasi data I2 akan mempresentasikan proyek UAS progres kedua dengan jurnal yang sama dengan progres pertama yang berjudul E-commerce Data Analysis and Visualization Using Random Forest Regression and Prophet Model. Untuk pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Alia Damayanti dengan NIM 187221002. Di sini saya bersama teman saya, Cecilia Leonita Pasaribu dengan NIM 187221056. Nah, untuk yang pertama di sini kami akan menjelaskan metodologi penelitian. Untuk algoritma yang digunakan, di sini kami menggunakan Random Forest Regression yang merupakan algoritma dari pembelajaran supervisi yang membangun sejumlah pohon keputusan atau decision tree selama proses pelatihan data dan menggunakan pendekatan ensemble untuk menggabungkan hasil klasifikasi atau prediksi dari setiap pohon sehingga meningkatkan akurasi keseluruhan. Dalam penelitian ini, Random Forest berperan dalam menemukan pola data penjualan dengan menganalisis korelasi antara tingkat penjualan sebelumnya dan memprediksi penjualan di masa mendatang. Di sisi lain, Prophet Model merupakan model peramalan deret waktu yang dirancang dipengaruhi oleh faktor musiman atau hari libur dan dapat beradaptasi dengan perubahan tren atau data yang hilang. Model ini diterapkan untuk memprediksi tren penjualan berdasarkan pola historis, sehingga perusahaan dapat merencanakan strategi yang lebih tepat sesuai dengan perkiraan permintaan produk. Selanjutnya di sini ada evaluasi kinerja. Untuk evaluasi kinerja model yang diterapkan itu dibagi menjadi dua data, yaitu ada data pelatihan sebanyak 75% dan data pengujian sebanyak 25%. Dengan dua model utama yaitu Random Forest Regression dan Prophet Model. Nah, hal ini tuh digunakan untuk membandingkan keakuratan prediksi penjualan. Beberapa metrik digunakan untuk mengukur kinerja model. Sini terdapat tiga metrik. Yang pertama ada R-squared, yaitu mengukur sejauh mana model sesuai dengan data aktual dengan nilai yang mendekati satu menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Lalu yang kedua ada mean squared error atau MSE, mengukur rata-rata kesalahan kuadrat dari prediksi di mana nilai yang lebih prediksi yang lebih akurat. Lalu ada mean absolute error atau MAE di sini untuk mengukur rata-rata dari semua kesalahan absolut dalam prediksi model yang menunjukkan deviasi rata-rata antara prediksi dan nilai aktual. Nah, dari hasil evaluasi ini, model dengan tingkat akurasi tertinggi akan dipilih sebagai metode prediksi utama. Berdasarkan hasil penelitian, Random Forest Regression terbukti lebih akurat dalam memprediksi penjualan dibandingkan dengan Prophet Model untuk dataset yang kami pakai saat ini. Sehingga model ini menjadi pilihan yang lebih tepat untuk diterapkan pada data penjualan e-commerce yang memiliki pola yang lebih kompleks. Sini merupakan adalah pembersihan data untuk polanya sendiri. Yang pertama dimulai dari review dataset, kemudian load dataset di Google Colab, lalu penghapusan kolom yang tidak diperlukan seperti sales commission code, lalu ada Unamed 21 dan Unamed 22. Selanjutnya pengecekan nilai yang hilang atau missing value, lalu penghapusan baris dengan nilai hilang, lalu yang terakhir visualisasi nilai nol. Nah, untuk import tools di sini menggunakan beberapa tools yang dipakai ada Pandas, lalu ada NumPy, lalu Trend Test Split, lalu Random Forest Regressor, Mean Squared Error, lalu ada yang lainnya seperti yang bisa dilihat pada PPT berikut. Selanjutnya di sini untuk load datasetnya sendiri, kami memakai dataset yang berjudul pakistan.csv. Nah, di sini kami menggunakan beberapa baris dan kolom dari dataset yang telah disiapkan pada Pakistan.csv sendiri. Untuk melihat beberapa jumlah-jumlah yang ada di sini, itu kami menggunakan rumus-rumus yang ada pada PPT berikut. Nah, untuk outputnya sendiri, number of rows-nya itu sebanyak 1.048.575. Lalu untuk kolomnya sendiri terdapat 26 kolom. Lalu untuk atributnya sendiri di sini ada item ID, status, created at, lalu SKU, price, dan lain-lain yang bisa dilihat pada PPT berikut. Selanjutnya di sini ada select columns.
di mana ini adalah untuk memilih kolom-kolom yang akan digunakan untuk analisis data yang akan kami lakukan. Untuk ini kolom yang kami pakai terdapat dua kolom, yaitu ada created at dan grand total. Nah, di sini sebelumnya kami mengkonversi created at menjadi date time, lalu kami menghapus baris yang terdapat yang ada missing value-nya dengan rumus df clean sama dengan df drop. Nah, lalu untuk mengetahui outputnya, kami memakai rumus get the number of rows ini dengan num rows clean lalu koma num columns clean dengan sama dengan df shape. Lalu muncul output seperti berikut, yaitu number of rows after cleaningnya itu sebanyak 584.524. Untuk number of columns after cleaningnya terdapat dua kolom. Selanjutnya di sini adalah membuat tabel baru, di mana di sini untuk tabel barunya kami membuat dengan kolom date dan grand total. Nah, untuk grand totalnya sendiri, kami di sini mau rename dengan kolom bernama total sales. Lalu di sini setelah kami rename dengan kolom total sales, kami menambahkan satu kolom lagi yang bernama total sales normalized. Untuk hasilnya di sini kami mendisplaykan 10 teratas tabel terbaru kami. Sini dapat ditampilkan, dapat dilihat 10 teratasnya. Next, di sini random forest regression model, kami akan membuat model random forest regression. Untuk yang pertama-tama kami mengsplit tabel yang tadi itu menjadi dua bagian, ada sumbu X dengan kolom date, lalu ada sumbu Y dengan kolom total sales normalized. Nah, untuk import toolsnya sendiri kami ini memakai plot tree, lalu matplotlib, dengan rasio, kami memakai tiga rasio. Yang pertama ada 0,6, lalu ada 0,75, dan yang terakhir ada 0,8. Untuk menampilkan random forest regression model, kami menggunakan rumus-rumus for ratio in rasio seperti berikut. Nah, untuk rumus ini akan menghasilkan tiga output dari em, masing-masing rasio yang telah kami tentukan. Tiga output sendiri itu adalah mean squared error atau MSE, lalu R squared, lalu ada mean absolute error atau MAE. Nah, di sini merupakan hasil evaluasi dari masing-masing rasio yang telah kami analisis. Untuk rasio 0,6 itu menghasilkan MSE sebanyak 0,005 bla bla bla, lalu R squared-nya 0,1235 bla bla bla, lalu ada MAE-nya sekitar 0,0257 bla bla bla. Lalu untuk rasio 0,8 sendiri, di sini untuk MSE-nya menghasilkan 0,004 bla bla bla, lalu R squared-nya 0,413 bla bla bla, dan MAE-nya 0,0191 bla bla bla. Untuk rasio yang terakhir yaitu 0,75 menghasilkan MSE 0,004 bla bla bla, lalu R squared-nya 0,439 bla bla bla, dan MAE-nya yaitu adalah 0,0212 bla bla bla. Nah, di sini merupakan visualisasi decision tree. Ini kami mengambil contoh random forest atau decision tree dari rasio 0,75 sebagai contohnya itu sendiri. Nah, di sini kami menampilkan semua rasio. Ini kami akan menampilkan Google Colab-nya. Nah, di sini terdapat masing-masing rasio. Ini merupakan decision tree dari rasio 0,6. Seperti ini hasilnya. Lalu kami juga ada menampilkan rasio 0,75 seperti ini hasilnya. Dan yang terakhir kami juga menampilkan rasio 0,8 seperti ini hasilnya. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya merupakan visualisasi prediction actual sales.
Nah, di sini kita menghasilkan grafik seperti di bawah dengan kode seperti di samping sebelah kiri. Nah, untuk outputnya sendiri di sini kita dapat melihat bahwa titik-titik berwarna biru ini merupakan real sales atau penjualannya. Lalu untuk garis berwarna hijau di sini itu merupakan predicted sales atau sales yang diprediksikan. Nah, ini juga kita ambil dari contoh mengambil dari rasio 0,75. Selanjutnya kita juga membuat model profit. Nah, di sini kita membuat model profit dengan kode seperti ini, yang mana kita juga mengambil tiga rasio sebelumnya, dan juga kita mencari hasil skor evaluasinya seperti MSE, MAE, dan juga R-squared-nya. Lalu untuk hasil evaluasinya dapat dilihat pada slide berikut. Nah, untuk training data rasio 0,6 dihasilkan MSE-nya sekitar 0,01183 bla bla bla, dan untuk mean absolute error-nya itu 0,0546 bla bla bla, dan untuk R squared-nya minus 0,27404 bla bla bla. Untuk training data rasio 0,75 itu dihasilkan MSE-nya sekitar 0,004210 bla bla bla, mean absolute error sekitar 0,036214 bla bla bla, dan R squared-nya itu bernilai min 0,029 bla bla bla. Untuk training data rasio 0,8 didapatkan MSE-nya itu bernilai 0,002 bla bla bla, min absolute error 0,04 bla bla bla, dan R squared-nya bernilai minus 0,284 bla bla bla. Selanjutnya, setelah kita menghasilkan evaluasi sebelumnya, kita memvisualisasikan model profit ini dengan kode seperti ini. Next, maka didapatkan visualisasi seperti ini. Nah, visualisasi ini juga kita ambil dari rasio profit model yang bernilai 0,75. Dan dapat kita lihat untuk garis berwarna biru, ini merupakan actual sales-nya. Lalu untuk garis yang berwarna hijau merupakan predicted sales, dan yang berwarna hijau muda di sini merupakan predicted intervalnya. Next. Lalu setelah kita ketahui dari masing-masing model seperti random forest regression dan juga model profit, dapat kita lihat bahwa skor-skor tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan, terutama di bagian R squared-nya. Mungkin bisa dicoba di slide yang hasil evaluasi random forest. Dapat dilihat dari ketiga rasio ini untuk masing-masing skor evaluasinya seperti MSE, R-squared, dan juga MAE-nya. Dan perlu kita perhatikan R-squared di sini karena semuanya dari semua rasio ini dia bernilai positif. Nah, sedangkan jika kita lihat untuk hasil evaluasi yang model profit, maka akan kita dapatkan hasil seperti berikut. Pada model profit, R-squared yang dihasilkan dari ketiga rasio itu bernilai minus atau sangat jauh dari angka 1, yang artinya bahwa model profit ini masih belum akurat dalam memprediksi. Maka dari itu, kita akan menggunakan random forest regression sebagai model prediksi. Selanjutnya, kita akan membuat bar chart untuk membandingkan skor evaluasi dari ketiga rasio ini. Nah, untuk random forest ini, kita lihat bahwa masing-masing MSE dan juga MAE-nya itu untuk ketiga rasio itu bernilai rendah. Akan tetapi dapat kita lihat yang paling mencolok di sini adalah perbedaan di R squared-nya. Yang mana untuk R squared itu didominasi atau yang paling tinggi adalah dengan rasio 0,75, yaitu yang mana R squared-nya bernilai 0,4398. Next. Nah, karena kita tahu bahwasanya model terbaik adalah random forest regression dengan rasio 0,75, maka ini juga maka model ini akan kita pakai untuk menjawab research question sebelumnya, yaitu sales bagaimana prediction sales untuk 1 tahun ke depan. Nah, kita menggunakan menggunakan kode seperti berikut. Lalu untuk hasil dari prediksinya ini mungkin bisa di next.
Nah, berikut merupakan visualisasi untuk prediction penjualannya, yang mana titik-titik berwarna biru ini merupakan historical sales atau real sales-nya, dan untuk garis yang berwarna hijau ini merupakan predicted sales-nya untuk 1 tahun ke depan. Nah, kita tahu bahwa data ini diinput sampai pada bulan Agustus 2018. Oleh karena itu, grafik yang berwarna hijau start mulai dari bulan 9 2018 hingga bulan 9 2019 atau 1 tahun ke depannya. Jadi untuk 1 tahun ke depan, grafik sales akan diperkirakan seperti yang berwarna hijau tersebut. Nah, dari visualisasi tadi dapat kita lihat untuk masing-masing predicted sales-nya itu bernilai seperti berikut. Dan adapun predicted sales yang sudah dinormalisasi seperti berikut. Nah, mungkin bisa di next ke PPT. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data penjualan e-commerce dengan menggunakan model random forest regression dan Prophet. Nah, data dibersihkan dengan menghapus kolom dan baris yang tidak relevan serta menangani nilai yang hilang. Model kemudian dievaluasi menggunakan beberapa metrik seperti R-squared, mean squared error atau MSE, dan mean absolute error atau MAE. Model random forest regression yang menggunakan pendekatan ensemble dengan membangun banyak pohon keputusan atau decision tree terbukti lebih unggul dalam memprediksi pola data penjualan kompleks dibandingkan model Prophet yang lebih cocok untuk data dengan pola musiman. Nah, dengan rasio data training 75% dan pengujian 25%, random forest regression memberikan hasil prediksi yang lebih akurat, menjadikannya model terbaik untuk memprediksi penjualan e-commerce. Visualisasi seperti decision tree dan perbandingan prediksi dengan data aktual juga menunjukkan keandalan dari model ini. Oleh karena itu, model random forest regression dipilih sebagai pendekatan utama untuk memprediksi penjualan berdasarkan kompleksitas data e-commerce. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.